Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini langsung saja saya akan memberikan penjelasan tentang bibit sawit marihat yang terkenalnya kalau di sini untuk area Kalteng, Pangkalambun atau Kota Waringin Barat ini, khususnya di area kami terkenalnya itu bibit marihat sampit ya. Nah, jadi begini keterangannya bosku. Kalau untuk masalah bibit itu sama saja, kurang lebih aja. Nah, untuk ciri-cirinya ya kurang lebih bongkot ya besar-besar kayak gini, bagus-bagus. Ini umuran setahun ya. Nah, cuma ini yang membedakan, ini yang sering sering para pemula kurang tahu atau maaf ngomong mudah dibohongi. Jadi kalau sudah jadi bibit kayak gini atau bisa dikatakan bibit siap tanam kayak gini ya bosku, itu bibit itu udah tidak atau sulit untuk dibedakan. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Nah, kalau panjenengan mau membeli bibit atau mencari bibit yang sudah siap tanam, itu antara jenis PPKS dengan jenis marihat ini emang ada ciri berbeda atau ada perbedaannya sedikit bosku ya. Nah, kita kalau untuk jenis marihat sama jenis PPKS perbedaannya gini. Kita lihat ininya daunnya agak emang rata-rata agak kecil ya, jadi kecil-kecil, terus ininya itu keras-keras. Jadi pelepah duri di pelepah-pelepah ini keras. Jadi umuran setahun tuh diginikan, misalnya mau nyabut ya, diginikan ini keras-keras, dan ininya rentan agak jarang ya. Jarak daunnya ini biasanya agak jarang itu untuk jenis marihat ya. Kalau masalah di bawah ini sama saja, kurang lebih aja, bongkotnya juga besar, ini dari sininya juga sama istilahnya kurang lebih aja. Kalau masalah pelepah kurang lebih, cuma perbedaannya ini kaku-kaku dari kecil. Kalau dia udah mulai pecah daun, ini udah mulai kaku, keras ya. Berbeda dengan jenis bibit PPKS. Kalau bibit PPKS biasanya dia mulai pecah daun itu masih lemes, sampai umur setahun ininya masih agak lemes. Jadi misalnya mau dicabut, digenggam kayak gini, nggak terasa sakit di tangan. Kalau bibit marihat itu biasanya rasa sakit sampai sini-sini, terasa di telapak tangan ini, terasa durinya ini ya, keras-keras. Emang perbedaannya di situ. Kalau perbedaan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Nah, itu ya. Nah, di kesempatan kali ini banyak yang masih bingung tentang bibit sawit marihat ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasannya, karena begini, yang biasa dibilang bibit marihat ini biasa dibilang sama orang itu bibit palsu atau bibit abal-abal atau bibit mariles ya. Nah, jadi saya kasih penjelasan atau biar nggak terjadi selalu menjadi pertanyaan dan pertanyaan. Kalau bibit marihat, jenis marihat sampit itu, ini bungkusnya, loh, bungkusnya mana? Oh ya, bentar. Ini tadi sempat bini saya tak suruh, karena ini di belakang rumah. Nah, inilah penampakan atau bungkus daripada jenis sawit marihat. Jadi yang kayak gini ya bosku. Kalau dibilang jenis bibit palsu, saya tidak mengatakan bibit palsu, karena jadinya juga sawit ya. Jadi kita tanam bibitnya itu jadinya juga sawit. Nah, kalau menurut saya yang dibilang palsu itu dari PT, dari nama PT-nya kemungkinan bisa jadi ya, karena saya sendiri tidak tahu
masalah PT-nya itu PT apa yang menerbitkan pembibitan ini. Tapi ini terkenalnya di sini Marihat dari Sampit sini, dari daerah sini aja. Kalau dari tempat saya perjalanan 4-5 jam ya. Terus kalau nggak salah itu yang asli PT-nya itu katanya orang-orang yang tahu itu di daerah Bangkal, tapi aku sendiri belum pernah ke sana. Saya emang sering order tapi lewat seller ya bosku. Jadi saya udah terima di rumah ya. Jadi yang dibilang bibit palsu itu ininya bosku. Ini asalnya. Jadi ini PPKS PT Marihat Indonesia Bangun Bandar. Nah, itu kemungkinan di situ dibilang palsu. Nah, kalau di sini biasanya orang bilang bibit abal-abal ya, bibit abal-abal atau bibit mariles. Nah, terkait dengan kata-kata bibit mariles ya, itu kalau setahu saya yang dulu itu awalnya mariles itu bukan dari bibit ini ya, bukan dari asal bibit ini, tapi mariles itu setahu saya dulu bibit cabutan. Jadi kayak gitu ya bosku. Nah, lama-lama jadi orang yang mungkin senior ataupun orang berduit atau bisa dikatakan bermodal besar tidak mau memakai bibit ini ya, tidak mau memakai bibit ini, dia bilang ini bibit mariles. Jadi gitu ya. Nah, sering saya bilang kalau masalah bibit dari jenis bibit apapun itu mau berbuah dan mau aktif buahnya, tapi tergantung dari kita cara pemilihan bibit itu. Kalau bagi saya ya bosku ya, dari 2000 ya punya kita sendiri juga ya, dari 2010 saya di sini, 2007 akhir 2008 saya ke sini, dan itu saya itu orang tua saya itu dulu beli bibit juga, beli ladang, beli sawit yang udah ditanami juga, kita menanam sendiri. Nah, jadi sebenarnya bosku ya, kalau masalah bibit ini kurang lebih ya, kalau masalah bibit itu kurang lebih maksudnya varietasnya, tapi yang membedakan itu cara pemilihan bibit ya, gitu ya bosku. Kalau ditanyakan itu bukan bibit bersertifikat bosku gitu, kita bilang, kalau saya bilang, saya maka sudah pernah memberi keterangan bibit sawit, pembelian bibit sawit itu selalu ada sertifikat pembelian. Nah, kalau bibit Marihat ini sertifikatnya kayak gini bosku ya, ini sertifikatnya cuma 1 lembar gini aja, dan penampakannya kayak gini ya. Jadi kayak gini ya bosku. Nah, bisa dilihat, bisa dipahami ya. Nah, jadi begini, untuk masalah bibit antara, kalau alhamdulillah kalau untuk yang penjualan dari saya, alhamdulillah dari 2013 kalau nggak salah. Nah, itu sekarang itu nggak ada buah jantan ya, ada sih 1-2 pasti ada. Nah, terus buah landaknya 1-2 tetap ada. Cuma orang-orang bilang karena begini, terkenalnya ini buah mariles atau sejenis dari brondolan atau dari cabutan, kenapa bibit sawit ini dia muncul buah jantannya banyak. Anggap aja buah jantan kita ya, anggap aja buah jantan biar mudah kita. Buah jantannya kenapa banyak ya, seperti buah landa atau buah, karena pemilihan bibit di pembelian itu dulu tuh orang masih belum banyak pengalaman seperti sekarang. Contohnya di YouTube. Nah, kalau sekarang apa-apa di YouTube ada ya. Contohnya saya sendiri memberi keterangan ini lewatnya YouTube ya. Jadi antara bibit yang normal dan enggak atau bisa dibilang abnormal, atau bisa dibilang bibit yang berpotensi bagus, atau bibit yang
potensi kurang bagus ya. Kalau dulu tuh nggak dipilih bosku. Jadi gitu ya. Contohnya saya kasih contoh ya. Ini yang seperti kita sering saya bikin tutorial ya. Ini yang bibit Sriwijaya. Ini kemarin sudah kita upgrade. Nah, contohnya ini. Yang jenis kayak gini udah pelepahnya panjang ya. Daunnya keras ya, terus model bibitnya tidak meyakinkan kayak gini. 1, 2 yang model kayak gini ya. 3 model kayak gini. Ini kelihatan bibitnya hijau, yang daunnya nggak mau pecah-pecah kayak gitu. Nah, itu di bawah bosku. Nah, disitulah kekurangannya untuk petani kita yang petani dahulu belum, ya maaf ngomong, bukannya saya sok pintar ini ya bosku ya. Jadi kita saling belajar. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang petani itu udah pada pinter. Kalau yang ini ibaratnya yang mau memperhatikan penjelasan atau belajar dengan seseorang lain itu, kalau sekarang banyak yang udah nah, contohnya kayak gini. Ini bibit kayak gini kan, ini kalau perkiraanku nanti kalau dia nggak jantan ini jadinya buahnya landak kayak gitu bosku ya. Emang Sriwijaya, tapi kita kan lihat dari ciri-ciri bibitnya begitu ya bosku. Dan untuk ciri-ciri bibit sudah saya kasih beberapa kali keterangan ya bosku. Nah, ini contohnya, kelihatannya ini bagus, bibit bagus, tapi ini bagi saya ini kurang bagus. Ini kemungkinan besar nanti jadinya buah landak. Kalau nggak buah landak, ini buah prematur atau buahnya yang belum tua tapi sudah membusuk ya, begitu bosku ya. Nah, dan kenapa untuk buah marihat ini sampai sekarang, walaupun dibilang orang bibit abal-abal, dibilang orang bibit palsu, dibilang orang bibit apa namanya, bibit mariles, kenapa sampai sekarang yang petani dahulu atau petani dulu-dulu itu yang khususnya untuk petani pemula, maksudnya yang tahunnya cuma menanam sawit, itu masih mengidolakan jenis daripada marihat ya. Kenapa begitu? Jadi alasannya ini bosku, ini alasannya. Nah, sawit marihat kalau sudah besar atau sudah mulai egrek itu buahnya emang benar-benar buah super. Jadi besar-besarnya kayak gitu bosku ya. Nah kayak gini ya. Makanya tidak heran kalau yang petani dahulu atau yang mempunyai sawit yang udah egrekan paling tidak itu 2 sambung atau udah 10 meteran, dia tidak menginginkan yang jenis yang lainnya, dia carinya tetap marihat. Kenapa? Karena kemenangan buahnya itu selain daripada besarnya buah, itu bobotnya juga memang benar-benar menggiurkan ya. Dan yang sudah itu, kalau yang umuran segini udah umuran di atas 15 tahun atau anggap aja udah 15 tahun, itu kan bagus-bagusnya buah biasanya dari 10 tahun. Nah, 10 tahun ke atas itu ya, untuk buah jenis apa saja itu bagus-bagusnya buah di situ. Dan kalau jenis marihat tidak heran, makanya kalau orang yang dulu entah dari Sumatera, entah dari Malaysia, entah dari Kalimantan sendiri, itu yang memakai jenis daripada marihat atau jenis yang bibit dulu seperti Chopin ataupun longsum, memang buahnya super besar dan bobotnya juga memang beda. Makanya tidak heran kalau yang sawit kita lihat di YouTube atau konten-konten saudara-saudara kita yang lain di daerah Sumatera atau daerah Kalimantan juga, yang sawitnya sudah mencapai
ketinggian kayak gitu ya, udah 10 meter kayak gitu, 9 meter, 12 meter, itu sawitnya bisa sampai mencapai 80, 90, bahkan sampai 1 kintal, itu tidak heran ya bosku. Jadi itulah kelebihan daripada buah marihat. Cuma ada kekurangannya. Kekurangannya untuk buah marihat itu dia kalau sudah dibilang musim trek, itu dalam satu pokok ini bisa habis lalu bosku ya. Maksudnya ya emang benar-benar bisa habis buahnya. Dan itu biasanya kalau marihat, jenis marihat itu di musim treknya itu dia agak lebih panjang waktunya daripada itu jenis yang PPKS ya bosku. Nah, terus untuk kelebihannya apa? Untuk kekurangannya lagi, dia kenapa mau dihapuskan sama PT, bahkan dari pihak PT yang aslinya dari Marihat, itu karena dia apa namanya ya, kadar minyaknya rendah, jadi dia lebih tinggi di kadar air, makanya bobotnya itu lebih berat. Jadi begitu ya untuk keterangan sepengalaman saya, dan itu pengalaman itu jujur saja saya dapatkan dari CV memang ya. Jadi saya tidak sekolah, tapi karena saya pernah kerja. Bukannya saya sombong, tidak, saya tidak menyombongkan diri, tapi ini untuk pembelajaran bersama. Dan untuk gantinya yang aslinya pengganti daripada marihat, itu jenisnya PPKS DXP atau DXP PPKS ya. Itu tidak ada terusannya, jadi cuma PPKS gitu aja. Kalau DXP gitu aja, bukan Simalungun, bukan Sriwijaya, itu yang sudah PPKS, itu katanya sih begitu. Tapi itu juga tidak menjadi patokan atau tidak menjadi ketentuan, karena saya belum tahu yang sebenarnya ya bosku. Kalau yang sudah nyata itu Dampi. Nah, dari jenis Dampi itu PPKS itu sudah lama, berbeda dengan Simalungun ataupun jenis lainnya. Kalau Dampi emang kita punya sendiri, jadi emang super, buahnya besar, mau besar juga berat, tapi dia kadar minyaknya juga tinggi. Nah, itu jenis Dampi. Nah, berbeda dengan Simalungun. Jenis Dampi ini memang beda dengan Simalungun. Jenis Dampi ini mirip dengan jenis yang punya kita ya. Perbandingan dari saya kan sudah pernah kita bikin video sebelumnya. Itu miripnya dengan PPKS 239 yang Ngambi ya bosku. Nah, untuk yang perbedaannya, untuk yang Ngambi ini keras buahnya, pelepahnya juga keras. Makanya kalau bilang yang Ngambi itu pelepahnya empuk, itu saya nggak yakin, karena saya penanam sendiri. Dan itu juga sudah pernah ada kawan saya bilang emang sama, yang dari Sumatera itu juga gitu. Untuk jenis yang Ngambi pelepahnya keras. Kalau buahnya besar juga, bulat seperti buah marihat. Jadi gitu ya bosku. Jadi itulah sedikit keterangan, dan ini bukan rekomendasi, ini cuma penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan atau yang untuk kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang kurang jelas tentang bibit marihat ya. Jadi kalau rekomendasi tetap saya rekomendasikan belilah untuk bibit itu yang unggul atau PPKS unggul yang asli dari Medan ya bosku. Jadi kalau saya cuma sekedar memberi tutorial atau memberi penjelasan sedikit-sedikit sesuai pengalaman saya, dan ini tidak perlu dijadikan perdebatan. Walaupun untuk yang lebih tahu sekalian, saya mohon maaf, untuk saya juga pemula, jadi itu cuma sekedar sepengalaman yang kita tahu, pengalaman pribadi yang kita tahu. Jadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan
Mudah-mudahan ini dapat dijadikan pembelajaran bersama, khususnya untuk pemula petani sawit. Jadi kalau saran saya tetap belilah kecambah atau bibit yang jenis PPKS atau bibit unggul ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini sedikit keterangan saya membawa sedikit manfaat juga. Ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.